Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Keikun dalam program mendongeng dari DPK Provinsi Banten atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang bencana alam yang menimpa sebuah perkampungan akibat ulah manusia itu sendiri. Mulai ceritanya, oke? Nah, adik-adik, pada suatu hari di sebuah hutan, tepatnya di kaki Gunung Hasepan, tinggallah sepasang suami istri di sana. Mereka mengelola kebun dan sawah yang ada di kaki gunung tersebut. Mereka hidup bahagia di sana karena mereka bisa menikmati apapun dari hasil hutan yang melimpah ruah serta hasil pertanian dan perkebunan yang mereka olah. Nah, adik-adik, pada suatu hari, aktivitas di Gunung Hasepan terjadi dilakukan oleh warga setempat menebangi pohon-pohon. Nah, adik-adik, sepasang suami istri tersebut, mereka bernama Pak Matkai dan Bu Kulsum. Nah, Pak Matkai dan Bu Kulsum ini, mereka khawatir atas aktivitas penebangan pohon yang dilakukan di Gunung Hasepan tersebut. Mereka khawatir bila itu terus dilakukan, maka akan terjadi longsor yang akan menimpa rumah mereka. Pak Matkai ini sudah beberapa kali dia mencoba menasihati atau mengingatkan para penebang liar itu. Tetapi para penebang liar itu tidak menggubrisnya. Mereka bahkan mengancam Pak Matkai akan melukai Pak Matkai dan istrinya bila Pak Matkai dan istrinya tetap mengganggu aktivitas mereka. Nah, adik-adik, akhirnya musibah yang mereka takuti terjadi. Rumah Pak Matkai hancur terkena longsoran. Sementara itu, Pak Matkai dan Bu Kulsum pun menjadi korban. Tinggallah si Guguk yang merupakan anjing peliharaan Pak Matkai sedih. Si Guguk nangis karena tuan majikannya telah tewas. Pak Matkai dan Bu Kulsum, aduh, kalian kok sudah pergi mendahului aku. Kalau kalian tidak ada, aku hidup dengan siapa? Nah, adik-adik, si Guguk terus-terusan menangis. Dia sedih karena majikannya yang merawatnya dari kecil itu tewas tertimpa longsoran dari Gunung Hasepan. Kalau begitu, aku hidup sebatang kara. Nah, adik-adik, si Guguk terus menangis. Seharian si Guguk menangis meratapi meninggalnya Pak Matkai dan Bu Kulsum. Nah, adik-adik, kemudian setelah menangis seharian, si Guguk pun pergi meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih tetap sedih. Sepanjang jalan, ia tetap menangis. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan si Mongki yang juga tengah bersedih. Itu siapa yang nangis? Itu siapa yang nangis? Aduh. Rupanya ada seekor anjing yang sedang menangis. Coba aku sapa. Kenapakah dia? Gogok. Hei, Gogok. Hei, Gogok. Hei, Gogok. Kenapa kau menangis? Kedua majikanku tewas. Tewas? Tewas kenapa? Tewas tertimpa longsor. Waduh, sedih sekali ya. Nah, adik-adik, kemudian si Guguk dia menceritakan kisah yang telah menimpa tuan majikannya. Nah, ternyata hal yang tidak kalah menyedihkan juga terjadi pada keluarga si Mongki. Ternyata si Mongki sejak kecil menjadi anak yatim piatu karena orang tuanya ditangkap oleh para pemburu. Nah, adik-adik, kemudian si Guguk dan si Mongki saat ini merasa mereka memiliki nasib yang sama. Oh, jadi kedua orang tuamu juga
ditangkap oleh para pemburu. Iya, Guguk. Aku sedih. Kalau mengingat itu, aku pasti nangis. Berlinang air mataku. Ya sudah teman, jangan terlalu dipikirkan. Ini mungkin adalah takdir hidup kita. Iya, tapi sedih. Ya sudah kalau begitu, terus bagaimana? Apakah kita pergi saja dari tempat ini? Baiklah kalau begitu. Nah adik-adik, si Monkey dan si Gugu, mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berjanji akan selalu bersama, saling menolong, saling membantu bila mana ada kesusahan. Tetapi berkat masa lalu mereka membenci pada siapapun yang kerjaannya merusak hutan. Nah adik-adik, wah kemudian mereka sudah meninggalkan tempat itu. Mereka menempati tempat baru. Mereka tinggal di tempat baru itu dengan bahagia. Setiap hari mereka bermain. Nah, kalau si Monkey ini punya keahlian memanjat pohon, sementara si Gugu ini adalah binatang yang kalau berlari dia sangat cepat. Nah, masing-masing memiliki kelebihan. Nah, tapi adik-adik, si Guguk ini kemudian dia juga belajar manjat pohon seperti si monyet. Teman, ayo dong, manjat pohon sini. Kan sudah aku ajarin. Ya sudah kalau begitu, aku coba ya nanjak pohon. Aduh, berat juga. Nah, kayak gitu dong. Coba terus naik lagi. Oke, kalau begitu aku terus ya. Aduh, 1, 2, 3. Oh, susah sekali ya. Naik lagi sampai ke atas. Akhirnya aku berhasil. Asik juga ya melihat pemandangan dari ketinggian pohon ini. Iya, dari ketinggian pohon ini kita bisa melihat segala-galanya. Tuh, di sana dulu tempat tinggalku di sebelah kiri, di hutan sebelah kiri sana tuh. Kalau begitu di mana tempat tinggalku dulu ya? Coba aku lihat. Oh, itu di sebelah kanan. Oh iya itu tempat tinggalku dulu ya. Tempat Paman Kai dan Bu Kulsum ketika kalian hidup bersama. Iya, teman aku jadi sedih. Sudah, jangan sedih. Aku pun juga sama kan nasibnya sepertimu. Iya. Si Monkey menjadi benci pada para pemburu. Begitupun si Guguk yang membenci para penebang liar. Nah adik-adik, si Guguk dan si Monkey mereka asik bermain di sana. Dari tempatnya ini mereka melihat di sebuah tempat ada perkampungan yang baru dibangun. Ternyata itu adalah perkampungan yang didirikan oleh para penebang liar. Para penebang liar itu membuat kampung sementara di sebuah kaki gunung Hasepan. Nah, untuk melancarkan aksi mereka menebang pohon-pohon secara liar. Nah adik-adik, nah tapi kemudian dari tempatnya ini mereka melihat bahwa gunung itu telah gundul. Sebentar lagi bisa jadi gunung itu akan mengalami longsor yang kedua kalinya, yang lebih dahsyat dari longsornya sebelumnya. Nah adik-adik, ketika si Guguk dan si Monkey ini main di atas pohon, hujan deras tiba-tiba mengguyur hutan itu. Nah, si Monkey dan si Guguk dia merapat ke dahan pohon yang penuh dengan dedaunan rindang. Nah, tapi adik-adik, hujan deras itu membuat gunung Hasepan mulai longsor. Nah, adik-adik, longsoran itu kemudian menimpa perkampungan para penebang liar. Para penebang liar kemudian hanyut terbawa arus air tersebut. Aduh, teman, coba lihat itu. Waduh, itu sudah terjadi longsor. Wah, iya, itu longsor. Waduh, apa yang terjadi? Kalau begitu kita jangan turun. Kita di dahan pohon ini saja. Kalau kita turun, bahaya. Jangan-jangan airnya meluap ke sini dan kita juga terbawa longsor itu. Waduh, kalau begitu kita berdoa semoga saja longsorannya tidak sampai ke tempat kita ya. Iya teman, kita berdoa saja. Ya sudah kalau begitu kita berdoa sambil pegangan dahan ini kuat-kuat. Ya sudah, aku juga pegangan dahan ini kuat-kuat. Tapi bila mana terjadi sesuatu aku nggak bisa lompat seperti kamu. Ya sudah, berdoa saja. Nah adik-adik, kemudian longsoran itu memporak-porandakan perkampungan para penebang liar itu. Para penebang liar sudah hanyut terbawa, begitupun rumah mereka hancur berantakan. Setelah hujan reda dan longsoran itu berhenti, si Guguk dan si Monkey turun
untuk melihat lokasi secara langsung. Sesampainya di sana, mereka kaget. Ternyata suasananya sudah sangat mengerikan. Rumah-rumah yang dibangun dari kayu tersebut dan berdindingkan bilik sudah rata dengan tanah. Sementara itu, beberapa penebang liar yang sempat melawan Paman Kai, yaitu orang tua angkat si Guguk, juga tewas adik-adik. Nah, itulah kisah dari perusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Akhirnya si Guguk dan si Monkey menyaksikan hal tersebut. Mereka mengambil pelajaran bahwa ternyata alam bisa rusak karena ulah kita semua. Nah, terima kasih. Cukup sekian ceritanya. Mungkin nanti kita bersambung lagi dengan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.